Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Jumansyah Putra. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara. Di sini saya akan menyimpulkan beberapa materi yang telah saya dapatkan di mata kuliah pengantar teknologi informasi. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk saja ke pembahasan. Kita mulai dengan materi IF case dan perulangan. Jadi yang harus kita ketahui yaitu jenis-jenis pernyataan kontrol dalam PHP. Pernyataan kontrol sendiri bertujuan untuk mengambil beberapa keputusan dan pengulangan perintah dalam suatu struktur program. Pada dasarnya, di setiap jenis-jenis pemrograman kita telah familiar dengan beberapa pernyataan kontrol yang ada seperti pernyataan if, pernyataan switch, pernyataan loop, dan pernyataan do while. Pernyataan if, ada beberapa pilihan sintaks dalam penerapan pernyataan if sesuai dengan kondisi suatu program seperti fungsi if, fungsi if else, dan fungsi if else if else. Fungsi if, jadi if adalah suatu fungsi yang mengandung suatu kondisi dan suatu eksekusi operasi, di mana jika pernyataan dipenuhi maka operasi program yang kita buat akan terpenuhi, dan apabila pernyataan tidak dapat terpenuhi maka operasi program yang kita buat akan diabaikan. Pernyataan else if, kita bisa menganggap pernyataan else if sebagai perpanjangan dari if else construct. Jika kita memiliki lebih dari dua pilihan untuk dipilih, kita dapat menggunakan pernyataan else if. Switch, pernyataan switch agak mirip dengan pernyataan else if yang mana kita baru saja membahas di bagian sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah ekspresi yang sedang diperiksa. Pernyataan while loop. While loop digunakan ketika Anda ingin mengeksekusi sepotong kode berulang kali sampai kondisi while bernilai false. Pernyataan do while loop. Do while loop sangat mirip dengan while loop, dengan satu-satunya perbedaan adalah bahwa kondisi while diperiksa pada iterasi pertama. Dengan demikian, kita dapat menjamin bahwa kode loop dijalankan setidaknya satu kali, terlepas dari hasil eksekusi while. For loop. Secara umum, for loop digunakan untuk mengeksekusi sepotong kode untuk jumlah waktu tertentu. Dengan kata lain, jika Anda sudah tahu berapa kali kita ingin mengeksekusi blok kode, itu adalah for loop yang merupakan pilihan terbaik. Berikutnya, kita lanjut ke materi basis data. Sistem basis data atau DBMS. DBMS atau Database Management System adalah kumpulan program yang digunakan user untuk memanajemen database atau create, maintain. Tujuan basis data yang pertama, kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data atau speed. Yang kedua, efisiensi ruang penyimpanan atau space, mengurangi atau menghilangkan redundansi data. Yang ketiga, keakuratan atau akurasi, pembentukan kode dan relasi antar data berdasarkan aturan atau batasan constraint. Tipe data, domain data, keunikan data, untuk menekan ketidakakuratan saat entry atau penyimpanan data. Data Definition Language atau DDL. Sebuah skema database dibuat berdasarkan sekumpulan definisi-definisi yang diekspresikan dalam sebuah bahasa khusus yang disebut dengan Data Definition Language atau DDL. Data Manipulation Language atau DML. Manipulasi data berarti 1. Retrieval, mengambil informasi dari database. Yang kedua, insertion, menambahkan data baru ke database. Yang ketiga, deletion, menghapus data dari database. Yang keempat, modification, mengubah data dalam database. Berikutnya, kita lanjut ke materi konsep dasar jaringan komputer. Tujuan jaringan komputer adalah untuk 1. Resource sharing. Yang kedua, high reliability atau kehandalan tinggi. Yang ketiga, menghemat uang. Yang keempat, scalability atau skalabilitas. Yang kelima, medium komunikasi. Yang keenam, akses informasi luas. Yang ketujuh, komunikasi orang ke orang. Yang kedelapan, hiburan interaktif. Ciri-ciri infrastruktur LAN adalah 1. Sebuah jaringan komputer yang menjangkau satu area geografis. Yang kedua,
menyediakan servis dan aplikasi kepada seseorang dalam suatu struktur organisasi yang sama. Yang ketiga, sebuah LAN biasanya diadministrasikan oleh satu pengelola. Ciri-ciri infrastruktur WAN. 1. Di mana bagian dari sebuah perusahaan atau organisasi dipisahkan oleh area geografis yang cukup jauh. Yang kedua, dibutuhkan sebuah telecommunication service provider atau TSP untuk menghubungkan beberapa LAN di beberapa lokasi yang berbeda. 3. WAN membutuhkan peralatan khusus untuk dapat mengintegrasikan beberapa jaringan komputer lokal. Berikutnya kita akan lanjut ke materi IP address. IP address atau alamat IP adalah alamat yang menjadi tanda pengenal untuk setiap host yang terhubung ke jaringan dengan TCP atau IP atau internet berdasarkan aturan dari Internet Protocol IP. Setiap host yang akan terhubung ke jaringan yang berbasis TCP atau IP harus memiliki IP address. IP address bersifat unik, artinya dalam satu jaringan tidak ada dua host atau lebih yang menggunakan alamat IP yang sama. Kategori IP address: IP statik atau merupakan IP address yang secara permanen dimiliki oleh sebuah mesin. Yang kedua, IP dinamik. IP address pada sebuah mesin yang selalu berubah sesuai dengan pemakaian IP address dalam jaringan pada saat itu yang diatur oleh DHCP server. Selanjutnya kita masuk ke materi email. Electronic mail adalah salah satu sarana komunikasi yang cukup handal. Perbandingannya dengan mail adalah waktu pengirimannya yang sangat cepat. Keuntungan email: 1. Pengirimannya cepat dari setengah jam sampai sehari. 2. Sangat murah biayanya, yakni beberapa detik dari pulsa telepon baik di dalam maupun keluar negeri. 3. Dapat mengirimkan banyak surat dengan mudah. Tapi ada kerugian email. 1. Email tidak selalu sampai. Selain sedikit saja pada alamatnya sudah cukup untuk menggagalkan pengiriman. Yang kedua, tidak semua orang melihat email mereka secara teratur. Selanjutnya yaitu pengantar e-commerce. E-commerce dapat didefinisikan dari beberapa perspektif. 1. Komunikasi. 2. Perdagangan. 3. Proses bisnis. 4. Layanan. 5. Pembelajaran. 6. Kolaborasi. Yang ketujuh, komunitas. Terakhir kita akan membahas tentang kecerdasan buatan. Arti kecerdasan: kemampuan untuk 1. Belajar atau mengerti dari pengalaman. 2. Memahami pesan yang ambigu. 3. Menanggapi dengan cepat dan baik atas situasi yang baru. Keempat, menggunakan penalaran dalam memecahkan masalah serta menyelesaikan dengan efektif. Dua bagian utama kecerdasan buatan. Yang pertama, basis pengetahuan atau knowledge base, berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, dan hubungan komponen satu dengan yang lainnya. 2. Motor inference atau inference engine, kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman berkaitan dengan presentasi dan duplikasi proses tersebut melalui mesin atau misalnya komputer dan robot. Tujuan kecerdasan buatan: yang pertama, membuat komputer lebih cerdas. Yang kedua, mengerti tentang kecerdasan. Yang ketiga, membuat mesin lebih berguna. Itulah materi yang dapat saya sampaikan, semoga bisa dipahami. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.